Berita terkini, Spider-Man No Way Home adalah fan service terbaik yang pernah didapatkan penggemar Spidey di layar lebar. Film ini punya banyak twist dan cameo. Selain itu, Spider-Man No Way Home juga memberikan kejutan yang sudah lama dinantikan para penggemarnya. Spider-Man No Way Home penutup trilogi Homecoming di Marvel Cinematic Universe (MCU). Film ini berjalan seperti roller coaster, dan meskipun dilanda banyak spoiler dan bocoran, ini tidak ada berpengaruh pada keasyikan saat menonton filmnya di bioskop. Bersetting tepat setelah Spider-Man Far From Home, No Way Home mengisahkan Peter Parker, Tom Holland, yang meminta bantuan Dr. Strange, Benedict Cumberbatch, untuk menghapus ingatan orang akan identitasnya sebagai Spider-Man. Namun, mantra itu jadi kacau, multiverse retak dan Peter harus menghadapi konsekuensinya. Wong adalah penyihir agung, bukan Dr. Strange. Spider-Man No Way Home mengonfirmasikan status baru Wong, Benedict Wong. Dia juga terlihat cukup sibuk sejak Avengers Endgame. Wong terlihat warawiri di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dan meriset sumber Ten Rings. Di No Way Home, Dr. Strange mengonfirmasi kepada Peter kalau dia bukan lagi penyihir agung. Wong telah mengklaim julukan itu atas teknis. Ini karena Dr. Strange adalah salah satu korban jentikan jari Thanos di Avengers Infinity War. Selama 5 tahun, lenyap, Wong akhirnya maju untuk mengisi posisi yang lowong itu. Ini menjelaskan mengapa Strange ada di Sanctum Sanctorum di New York. Dia pun tampil santai dengan mengenakan jumper. Konfirmasi ini bisa berarti kalau Wong bakal punya peranan penting di fase 4 MCU. Kembalinya Tobey Maguire dan Andrew Garfield sebagai Spider-Man, ini adalah kejutan yang telah lama dinantikan penggemar. Rumor yang sebelumnya beredar menyebut kalau Tobey Maguire dan Andrew Garfield dijadwalkan tampil di Spider-Man No Way Home untuk membantu Peter Parker versi Tom Holland menghadapi para penjahat dari dunia mereka. Bocoran pun banyak beredar sebelum No Way Home dirilis, dan bocoran itu tidak salah. Kedua orang itu secara resmi masuk ke MCU lewat sebuah portal yang dibuka Netflix. Jacob Batalon di rumahnya. Yang menarik, mereka tahu kalau Peter Parker MCU ini butuh bantuan. Mereka merasakannya. Untuk kali pertama dalam sejarah, 3 orang Spider-Man bahu-membahu untuk mengalahkan para penjahat yang mengacau di MCU. Pertemuan ketiga orang itu awalnya serius, tapi canda tawa dan olokan pun muncul di sepanjang interaksi mereka. Film ini juga mengonfirmasi satu teori, yaitu Spider-Man versi Andrew menyelamatkan MJ, Zendaya, yang jatuh dari gedung tinggi. Spider-Man versi ini ternyata selalu dihantui kematian Gwen Stacy, Emma Stone, dari dunianya. Dia pun bertekad untuk tidak lagi membiarkan hal itu terjadi. Matt Murdock memberikan konseling hukum untuk Peter Parker. Ak pertama Spider-Man No Way Home langsung membuat heboh satu gedung bioskop setelah Charlie Cox muncul sebagai Matt Murdock. Dia terakhir kali terlihat sebagai Matt di serial Daredevil Season 3. Penampilannya di No Way Home juga mengonfirmasi spekulasi kalau dia adalah orang yang menjadi pengacara Peter saat dia ditangkap polisi. Matt juga merupakan orang yang disebut Tom Holland sebagai sosok misterius yang membahas tentang tanggung jawab sebagai superhero. Pertemuan Matt dan Peter ini terjadi di rumah Peter. Mereka duduk bersama Happy, Jon Favreau, dan Bibi May, Marisa Tomei. Matt memberikan nasihat kepada Peter tentang apa yang bisa dilakukan setelah ditahan polisi dan diperiksa terkait tayangan Mysterio dan bocornya identitasnya. Meski hanya tampil sebentar, Matt memamerkan kemampuan Daredevil-nya setelah menangkap batu bata yang dilempar ke jendela ke arah Peter. Peter terlihat terkesima dengan kemampuan Matt itu. "Bagaimana kamu bisa melakukannya?" tanya Peter. Matt hanya tersenyum. 4. Spider-Man mengunci Dr. Strange di dimensi cermin. Dr. Strange dan Peter Parker terlibat perselisihan terkait apa yang harus mereka lakukan kepada para penjahat dari dimensi lain yang sudah mereka tangkap. Peter enggan mengirimkan mereka ke dunia masing-masing karena mereka akan dibunuh. Strange tidak suka dengan itu. Strange kemudian membawa Peter ke dimensi cermin yang bisa dikendalikannya. Tapi, Spider-Man lebih cerdas. Dia mencuri cincin Strange dan kotak sihir yang diperlukan untuk mengirimkan para penjahat itu kembali ke dunianya. Peter meninggalkan Strange di dimensi cermin itu selama hampir sepang sisa film sementara Peter mencari jalan keluar. Bibi May tewas dibunuh Green Goblin. Di dua franchise Spider-Man sebelum MCU, kematian Paman Ben adalah katalis bagi Spider-Man versi Tobey dan Andrew untuk bertanggung jawab sebagai orang manusia dan superhero. Di MCU, kematian Paman Ben bukanlah faktor, tapi justru Bibi May.
Peter Parker versi Tom Holland menghadapi tragedi di Spider-Man No Way Home, Bibi May tewas dibunuh Green Goblin. Sampai di sini beritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe.